Baik, mungkin di sini sudah ada Bu Linda ya. Halo Bu Linda, apakah Bu Linda sudah bisa bergabung dengan kita? Oke, Halo, nah, halo. Lagi ya di udah sini. bergabung. Siap. Iya, terima kasih. Apa kabar semuanya? Terima kasih yang Alhamdulillah sudah sehat. di sini ya. Terima kasih Pak Ridwan telah membuat acara ini terjadi. Ini pasti calon orang kaya nih semuanya yang bergabung malam ini ya. Wah, harusnya sih memang calon orang kaya semua nih Bu Linda, karena Betul, memang semuanya sudah siap nih punya bibit pohon aset yang besar sekali ya, sehingga nanti bisa membiayai orang tua jalan-jalan ya, memenuhi kebutuhan keluarga. Pastinya kita pingin dong ya, agar jalannya seperti hari ini gitu, seperti yang bisa kita inginkan gitu ya. Nah, semoga semoga semua yang ada di sini jadi kaya raya, amin. Semoga amin. semua yang ada di sini jadi anak berbakti pada orang tuanya. Amin. Amin. Ingat kalau kita punya rezeki yang berlebih, jangan traktir pacar dulu ya Pak Ridwan ya. Oke, Yang ditraktir adalah nomor orang satu adalah orang orang tua tua dulu dulu. biar Ingat berkah ya Bu ya. kemanapun kalau sama teman, iya, sama teman, sama siapapun ke tempat yang baru, ingatlah selalu orang Orang tua tua. kita ya. Pernah ada cerita nih, ada orang yang di TikTok saya lihat ya, dia bikin status, terima kasih ayangku telah menemani abang hingga lulus kuliah. Ya ampun, harusnya diterima kasihkan nomor satu itu adalah Orang orang tua. tua. Ya, Betul. semoga yang di sini semuanya berkah rezekinya. Terima kasih sudah join di sini ya malam minggu nih ya. Pada pingin jadi orang kaya, benar nggak Pak Ridwan? Betul banget nih. Udah effort ya kan Mm-mm. di malam minggu tetap Pasti bisa, pasti bisa. Namun pastikan ya, kita itu siap untuk menjalaninnya. Semakin mudah, kita semakin dini kita jalaninnya, maka nanti semakin cepat kita mendapat hasilnya. Kita langsung mulai ya. Mungkin Pak Ridwan bisa bantu host slide-nya. Mm-mm. oke siap. Terima kasih. Ini cara ampuh judulnya nih. Oke. Cara ampuh membangun pohon aset menuju financial freedom. Apa sih artinya financial freedom? Ini menarik sekali ya. Sebenarnya simpelnya gini, ya, Pak Ridwan, izinkan saya membuka materi ini ya. Simpelnya gini sih, siapa sih yang bisa hidup tanpa uang? Coba, ayo. Bisa nggak sih kita hidup bangun pagi tuh hari ini nggak pakai uang? Bisa nggak? Nggak akan mungkin ya. Ada pepatah yang bilang, uang bukan segalanya, tapi kenyataannya in real life kita, segalanya butuh uang. Nah, karena itu kata financial freedom itu artinya kita nggak memikirkan uang lagi ya. Kita hidup pas mau makan ada uangnya. Pas orang tua butuh apa ada uangnya. Ya, ini sangat menarik ya karena ini ilmu yang sebenarnya simple, tapi kenapa banyak sekali yang nggak bisa gini. Ini apa yang saya ajarkan di sini ini sudah dipraktekkan 20 tahun ya. Saya harap ini rekan-rekan di sini justru lebih cepat lagi mencapainya gitu ya. Kita next slide. Jadi highlight kita terutama ada dua hal, alasan pentingnya investasi dan bagaimana financial freedom ya dari investasi. Next. Sekilas tentang profil saya, terima kasih semua sahabat Instagram yang pastinya sudah sering tahu ya. Nama asli saya sebenarnya bukan Linda Homia. Kalau nanti ada misalnya ingin tahu nama saya, kita bisa ketemu gitu ya. Nama asli saya Linda Tit. Homia berasal dari bahasa Medan ya, dari Hokkien ya. Homia artinya beruntung. Jadi ada suatu masa dalam hidup saya pingin pilihan hidup saya selalu beruntung. Kalau beli saham langsung naik. Habis jual turun dulu biar bisa dibeli lagi ya. Kebetulan saat ini posisi saya sebagai senior area manager di PT Mirai Aset Sekuritas ya, dan juga saya memegang sertifikat financial planner, jadi sangat mengerti tentang keuangan. Saya juga konten kreator di IG Linda Homia, semuanya pasti udah paham ya. Dan di YouTube-nya bekerja sama dengan Mirai Aset ya. Saya mengisi sudah hampir 40 video. Jadi kadang-kadang teman-teman kan sering DM ya, sahabat semua ya. Bagaimana coba deh lihat videonya itu sebenarnya hampir semuanya sudah pernah dibahas ya. Tapi kalau misalnya ada yang belum paham bisa tanya Pak Ridwan, bisa tanya saya. Ilmu kita sama kok. Ilmunya itu sebenarnya sama kok financial freedom ya. Nanti prakteknya saja nih. Gampang apa susah nih ya kita laksanakan
gimana kan ya? Next. Nah, ini Instagram saya. Terima kasih semuanya. Awal mulanya saya nggak sangka sekali ya Instagram ini bisa sampai sebegini. Awal mulanya cuma 200 follower. Ini sekarang udah sampai berkembang 24.000 ya. Semoga ilmu yang dibagikan kepada semua sahabat, baik nasabah Mirai Aset maupun non-sahabat Mirai Aset, semuanya dapat ilmu. Semuanya akan jadi orang kaya. Kan enak ya. Kalau hidup ini nggak mikirin uang lagi. Kalau mau belanja ya belanja aja gitu ya. Pokoknya udah ringan deh kepala ini soal uang gitu ya. Nah, kita mulai dari alasan pentingnya investasi. Sebenarnya simpelnya gini, kita pengen jadi orang kaya. Betul nggak? Coba angkat tangan nih. Di sini kan bisa angkat Ayo, tangan ya. Nah, yang pengen jadi angkat orang tangan. kaya. Ya, yang pengen orang kaya nih kan di sini ada kayak logo angkat tangan gitu ya. Yang pengen jadi orang kaya nih angkat dulu tangannya nih ya. Kalau di kolom chat tuh kan bisa ya. Ada kayak tanda Banyak. angkat tangan Udah gitu ya. pada Nah, langsung gitu ya. angkat tangan aja tuh Bu Linda. Aduh, siapa nih yang angkat nih? Nah, berarti apa? Semuanya pengen jadi orang kaya. Inilah kita harus paham nih. Jadi saat kita menabung itu ya, ada orang bilang ke saya nih, saya sangat susah menabung. Ya berarti dia nggak pengen jadi orang kaya. Selesai. Semua orang yang bisa kaya itu sudah pasti habitnya harus mulai dari menabung. Nah, next slide ya. Kita orang kaya, wes kita semua di sini orang kaya ya, saya yakin ya. 30 orang yang hadir di sini pasti udah meniti jalan ke arah orang kaya. Orang kaya menganggap uang yang ada di dirinya itu adalah aset. Orang kaya menganggap uang yang di dompetnya itu adalah benih. Benih-benih yang harus dikembangbiakkan. Orang kaya menganggap uangnya walaupun cuma 100 perak, 1.000 perak, 10.000 perak itu adalah bibit ya untuk jadi pohon aset. Ini nih mindset orang kaya. Jadi uang itu harus bertumbuh terus-menerus bertumbuh dengan cara mendapatkan passive income dari aset yang kita miliki. Kalau uang kita masih dikit ya, ini sangat penting nih. Justru kita harus menganggap uang itu benih gitu ya. Kita cari kerjaan lebih ya, kita pulang hemat, kita harus kembangkan uangnya. Jangan dikit-dikit uang dipakai buat healing. Hey, belum waktunya. Kalau udah punya pohon aset gede, kayak pohon beringin ya silakan bebas sok ya. Tapi kalau uang masih dikit, coba fokus nih, mikirin isi kepala, mikirin tambah duit gitu ya. Nah, supaya kita punya role jadi orang kaya. Next slide. Nah, jadi kalau kita udah paham nih ya, kenapa kita penting investasi? Ya itu tadi kita pingin jadi orang kaya gitu ya. Kita pingin punya apa? Kita pingin punya pohon aset. Saya sering sebutnya pohon aset ya. Sebenarnya simpelnya kita pingin punya pohon uang. Bayangin nih kalau kita punya pohon uang gitu ya. Kalau lagi butuh uang nih Pak Ridwan, tinggal petik uangnya mau pakai buat apa gitu ya. Betul. Nah, pohon uang di sini itu bisa buat membeli impian, keluarga kita sama sejahtera. Ingat lagi kalimat di awal, segalanya butuh, betul apa Pak Ridwan? Uang. Butuh uang. Mulai Iya. sekarang habis selesai webinar ini, lihat uang di dompet kita ini loh benihnya. Kalau mau belanja itu disayang-sayangin, ya. Jangan mudah keluar uang gitu ya. Karena harus kita ingat kalau ini adalah benih pohon uang. Kalau nggak kita kembang biakan, dihabis-habisin gitu ya. Kan sayang gitu ya. Dan paling penting itu mengalahkan inflasi. Inflasi simpelnya adalah harga barang makin lama makin Makin naik. Nah, kalau uang kita juga harus kita kembang biakan agar makin lama makin naik. banyak gitu Makin ya. banyak ya. Makin banyak. Mulainya mindset dulu ya Pak Ridwan ya. Betul, betul. Karena percuma kalau misalnya mindsetnya belum benar gitu loh. Tiap kali lihat uang itu gemeteran, kayaknya pingin habisin gitu loh. Nah, coba tuh mindsetnya ditukar nih kalau lihat uang tuh pingin ditambah dulu gimana ya. Saya baru-baru ini, saya cerita dulu ya sebelum saya ini ya. Saya baru-baru ini tadi pagi saya sarapan sama mama saya ya. Mama saya cerita nih ada kenalannya dapat uang ya, dapat uang banyak langsung deh foya-foya healing sana healing sini. Nah terus saya bilang ke mama, mak nggak diajarin nih pohon aset. Waduh susah sama orangnya. Kalau udah punya uang kayaknya pingin jajan aja. Nah hati-hati kalau punya mindset begini ya. Oke kita next. Nah kalau kita udah ngerti nih pentingnya kita pingin punya pohon uang nih. Nah kita harus melihat uang dengan mata yang berbeda. Uang tuh ada dua jenis ya, dibelikan aset atau dibelikan liabilitas. Apa sih aset ini? Intinya simpelnya gini, saya nggak mau menjelaskan dengan bahasa ekonomi yang ribet ya. Intinya kalau menjadi aset itu adalah
barang itu menjadi sesuatu yang akan dapat uang lagi. Itu. Kalau liabilitas itu adalah menjadikan sesuatu yang mengeluarkan uang. Nah, ini ada contoh-contohnya ya. Misalnya kalau aset itu cash, alat-alat, intinya mendatangkan uang. Nah, kita lihat next slide aja deh, lebih jelas nih. Next slide, kita lihat nih. Mobil. Nah, kita lihat nih. Mobil, aset atau liabilitas? Banyak orang punya pengen mobil, nggak salah sih. Punya mobil itu kan keren gitu ya, nggak salah. Semua orang boleh punya mobil, tapi ingat dulu, mobil itu aset atau liabilitas. Kalau mobil itu terus-terusan mengeluarkan uang, mesti cuci mobil keluarin uang, mesti isi bensin keluarin uang, mesti parkir keluarin uang, maka mobil itu tidak mendatangkan income. Kalau tidak mendatangkan income, ini berarti income-nya tidak ada. Maintenance-nya besar karena mesti ke ini ya, ke bengkel, cuci mobil. Ada teman saya bilang, sekali ke bengkel mobil 3 juta. Wah kan sayang ya. Terus mesti bayar pajak. Nah, kalau kita lihat berarti net income-nya itu minus, negatif. Tapi kalau mobil kita sewa, ada teman saya punya Alphard ya, dia bilang nih, sejak kamu bilang mobil bisa jadi aset, tiap Sabtu Minggu mobil Alphardnya untuk disewakan kondangan, sekali sewain 2,5 juta. Nah ini mendatangkan income. Kalau sesuatu mendatangkan income, walaupun barangnya sama, itu menjadi aset. Mobil ditaruh di bagasi aja, di garasi aja ya, tidak ada tidak ada untuk kegiatan mendatangkan uang, itu jadi liabilitas. Tapi kalau mobil menjadi alat untuk mendatangkan uang, itu jadi aset. Rumah juga demikian, ya. Rumah kalau kita pakai sendiri, kita bayar uang listrik sendiri, kita maintenance sendiri, ya, berarti kita keluar duit terus ya, membayar uang listrik, uang PBB, uang ini itu, berarti rumah itu menjadi liabilitas. Tapi kalau rumah kita punya 10 kamar misalnya ya, 9 kamarnya kita koskan. Nah, terus mungkin rumah kita ada di hook mendatangkan iklan nih. Kan seringnya ada rumah-rumah di atasnya ada iklan ya Pak Ridwan ya. Ya, Berarti rumah betul. itu menjadi apa coba? Menjadi aset. Menjadi aset. Ini harus hati-hati. Bahkan beli handphone ya juga bisa menjadi aset atau liabilitas. Handphone akan menjadi aset kalau terus-terusan dengan handphone itu untuk mendatangkan uang. Handphone akan menjadi liabilitas kalau dengan handphone tersebut terus-terusan mengeluarkan uang. Hati-hati. Itu sebabnya uang kita harus hati-hati belanjanya. Itu sebabnya saya sangat bingung ya, misalnya ada orang tuh hobinya belanja. Kalau belanja dengan hasil cuan, it's okay. Kalau belanja dengan uang hasil kerja, pikirkanlah berapa energi yang kita pakai ya untuk mendapatkan uang tersebut gitu ya. Kita lihat dulu kamar kita ini, barang-barang kita ini aset atau liabilitas. Lihatlah dengan cara yang berbeda. Katanya pingin financial freedom tadi ya, di awal ya kata Pak Ridwan ya. Katanya pingin jadi orang kaya, tapi kok hobinya sama mindsetnya sama sekali nggak menunjukkan sifat orang kaya ya. Nah, sampai saat ini saya belum punya rumah, saya belum punya mobil. Kenapa? Karena saya masih dalam tahap ngumpulin pohon aset. Walaupun udah dividen 3 digit ya, Oh. Januari sampai Juni ini, ya terus terang nih, dividen saya udah berluber-luber. Dapatlah 1 2 mobil. Terus capital gain juga ya, intinya sudah bisa bayar kontrakan, kasih mama makan bulanan. Wah, mantap lah ya. Bahkan sejujurnya sudah mengalahkan penghasilan saya bekerja gitu ya. Tapi masih bekerja ya. Kenapa masih bekerja? Ya, biar nambah fulus lagi. Nanti di akhir ini ya, stay tune. Saya akan kasih lihat hasil con saya Pak Ridwan ya. Ini Oke. rahasia nih. Sebenarnya kalau di IG itu saya nggak pernah muncul ini khusus sahabat yang ada di sini nih, yang 30 orang nih ya, pada bisa lihat nih, bisa lihat, wow, beneran nih ya connya ya. Next. Nah, kita lihat nih, kita lihat nih, membangun aset ketika muda. Jadi, sering banyak yang DM di IG, Ibu, saya sudah umur sekian, apakah terlambat membangun pohon aset? Tiada kata terlambat. Karena mulainya itu mindset ya. Kalau mindsetnya sudah menganggap uang kita adalah benih, uang kita adalah bibit ya, kita jadi lebih hati-hati mau usia berapapun ya. Jadi kalau hari ini mendengar, hari ini juga stop scroll scroll toko orange katanya, scroll scroll toko hijau ya, yang kalau nggak penting-penting tuh
ya nggak usah di check out lah ya. Nah ini ada contohnya nih yang di sebelah kanan nih Bu Linda ketika lagi kurus. Ketika berusia 20-an ya Pak Ridwan ya. Iya, iya. Yang di kiri ini temennya Pak Ridwan nih, yang masih muda nih. Ya kita lihat nih, kalau sama-sama kerja, dua orang sama-sama kerja. Tapi bedanya uangnya kemana? Yang di kiri nih masih anak muda gas kan katanya gitu ya. Kalau begitu dapat uang buat bayar uang makan, beli baju, gadget baru, dikit-dikit healing ya, beli mungkin speaker baru, TV baru, komputer baru, pokoknya uangnya buat itu deh. Kalau ada uang tuh pengennya cicil mobil ya, beli jam tangan, pokoknya buat show off ya. Nah ini generasi muda zaman sekarang yang sejujurnya saya sedih lihatnya gitu ya. Sebenarnya bukan sekarang aja, dari zaman saya dulu itu sudah ada banyak orang seperti itu. Dan apa yang terjadi ya dengan Linda yang muda, kalau saya menganggap dari zaman saya muda aja sejak saya bisa kerja ya, saya sangat hati-hati pegang uang saya ya. Saya sangat merasa semua uang saya itu berharga. Jadi segala acara jalan-jalan, oh belum pernah tuh. Saya waktu orang bilang sekarang kan kamu suka jalan-jalan, betul. Sekarang saya jalan-jalan menggunakan hasil cuan. Namun dulu, waktu awal saya ngumpulin bibit pohon aset ya, saya sama sekali tahan diri, tahan gitu ya. Orang lain cicil mobil, cicil rumah, saya sibuk cicil beli saham. Orang lain sibuk healing, saya sibuk baca buku, weekend, atau ikut webinar seperti ini. Itu sebabnya saya bilang, ini yang ada di grup ini nih, 30 orang nih yang lagi webinar, ini sudah pasti calon orang kaya, amin gitu ya. Amin. Karena menggunakan waktunya sangat berharga buat belajar. Uang yang ada itu dulu saya buat beli saham. Ini contoh ya, ada teman saya dia nyicil uang rumah kos, ya itu boleh juga. Kalau saya nggak nyicil properti, saya nggak nyicil properti karena saya beranggapan gini, properti itu bagi saya itu kalau kita belinya cicil ya, itu jadi sangat mahal. Kenapa? Karena ada pihak yang lain untuk membayarin dulu, yaitu pihak bank. Jadi kita berhutang sama bank. Justru kitalah yang jadi pohon asetnya orang lain. Padahal saya ingin ngembangin uang saya ya. Dan kalau saya lihat nih, kalau saya beli rumah itu tidak mendatangkan income. Ya seperti tadi di slide sebelumnya ya, karena itu saya nggak mau beli properti gitu ya. Saya membeli saham dan reksadana karena lebih simpel, tidak butuh tempat gitu ya. Kita next slide nih ya. Nah, next slide-nya jadi nanti ada kenapa saham. Nah, ini harus kita pahami. Setiap pemasukan, ini harus belajar nih ya, cara laporan keuangan pribadi. Kita harus paham nih apa nih balance sheet ya. Nah, income itu adalah pemasukan. Selagi mudah, perbesar pemasukan. Kamu pernah lihat corong? Saya nggak bawa ya. Corong itu bentuknya huruf V ya, Pak Ridwan tahu ya corong ya. Tahu ya. Corong itu bentuknya V. Nah, selagi muda kita masih ada tenaga ya, usahakan penghasilan kita tuh seperti corong nih, gede nih di V-nya gitu. Tapi kalau pas pengeluarannya tuh kecil nih, mepet nih di bawah. Supaya apa? Supaya ada selisihnya untuk dibelikan aset. Aset. Dan kurangi liabilitas yang pengeluaran asetnya itu dikembangbiakkan supaya menghasilkan lagi ya. Nah, jangan buru-buru dulu healing, jangan tunggu sampai menghasilkan cuan. Saya kalau jalan-jalan ke luar negeri ya, itu paling hanya pakai maksimal 1% dari total aset ya. Sekarang bahkan persennya saya bikin lebih kecil lagi karena kenapa? Itu adalah cara kita meriwat diri sendiri dari hasil cuan. Ini pakai angka ya, saya misalnya. Ada orang kalau punya uang 5 juta, dia udah nggak tahan. Pengennya healing. 5 juta, bisa kemana? Kuala Lumpur, gas. Setelah pulang, 5 jutanya kemana? Hilang. Tapi gimana kalau kita bersabar dulu? 5 juta, nabung dulu. Apa saja boleh, emas kayak saham kayak reksadana kayak pokoknya ditabung aja dulu ya. Kalau kita lakukan setahun akan jadi 60 juta. 60 juta ini kita tahan juga, masih tahan. Anggap saja akhirnya terkumpul 100 juta ya. Nanti bisa dapat persentase cuannya 1% kan 1 juta. Hmm. Itulah yang boleh kita pakai buat healing. Pohon asetnya, akarnya jadi kuat ya. Kita next. Ini harap paham ya balance sheet-nya. Nah, kita next. Ada apa sih yang empat jenis kelas aset utama? Yang pertama itu bisnis. Nah, kalau kita punya uang, orang kalau biasanya cara uang, ya bicara uang, yang punya uangnya udah banyak banget ya, mereka biasanya orang-orang kaya itu buka bisnis, misalnya warung, toko, usaha, perusahaan. Tapi kalau uang kita masih dikit ya, kita kalau buka bisnis seperti itu yang adanya malah kita kurang pengalaman dan kurang modal.
Nah, yang di bawah real estate ya, properti. Beli properti itu juga butuh uang yang mahal, miliaran misalnya. Komoditi itu juga butuh cara. Yang paling simpel kalau uang kita masih dikit ya, itu kita beli saham, obligasi, reksadana. Itu start dari 100.000 bisa. Untuk beli saham, kita misalnya masuk Mirae Asset nih ya, start 10 juta, namun kalau beli saham itu satu lot itu bisa. Jadi uang kecil bisa kita kembang biakan. Kita nggak harus nunggu uang besar ya. Next slide, kita lihat nih. Nah, grafik saham Bank Mandiri. Nah, kenapa saham? Ini saya kasih contoh grafik saham Bank Mandiri ya. Pada umumnya saham, kenapa saham bank? Saya kasih tahu ya. Kita itu kebiasaan nabung uang di bank. Tapi tahu nggak? Kita kalau simpan uang di bank, Januari 10 juta, Desember jadi berapa? Misalnya abang apa aja deh. Umumnya bank itu kalau tabungan bunganya kecil, 1% sampai 0, 3% ya. Kalau saya ngomong kecepatan boleh dicat itu minta stop ya, karena memang saya sangat bersemangat ya buat sahabat-sahabat semua. Jadi sering ngomongnya itu ngegas gitu ya, pengen gitu ya. Rasanya pengen cepat-cepat keluarkan isi kepala saya gitu. Makanya kalau di IG tuh kok bikin story itu kayak tulisannya kecil-kecil tapi panjang karena yang ada isi kepala itu banyak gitu ya, pengen berbagi seperti itu gitu ya. Nah, jadi kenapa saham bank? Kalau kita nabung di bank ya bunganya kecil, karena administrasi gitu ya. Yang ada uang kita tergerus. Tapi kalau kita beli saham bank, kita secara teratur nih. Mungkin ada yang hobi beli setiap turun, ada yang hobi DCA. DCA itu dollar cost averaging ya. Jadi tiap bulan beli-beli terus. Nah, kita mendatangkan dividen, yang di mana dividennya itu lebih menarik dibandingkan kalau kita nabung. Nanti di bawahnya ada slide kenapa saham bank itu saya akan berikan point of view-nya yang bagus ya kalau kita simpan long term ya. Nah, jadi kenapa saham? Yang paling pasti pertama mengalahkan inflasi. Baru-baru ini ada DM dari sahabat IG ya, dia bilang terima kasih Bu, saya beli BBRI 4.100 tanggal 19. Luar Waduh. biasa ya, baru beli nggak sampai 1 bulan sudah plus 12%. Makanya kita harus bisa melihat harga murah adalah diskon. Buat yang belum beli, harus beli. Kalau yang sudah beli gimana? Jangan ketinggalan juga diskonnya kapan lagi dapat harga saham diskon. Yang ada kalau harga saham turun tuh pada panik, pada DM, Iya. gimana Bu kalau turun, kalau turun. Nggak ada yang tanya ya, kalau turun kan diskon gitu ya. Padahal kalau di mall tuh, lihat tulisan sale-sale itu kok kayaknya ngiler. Kalau saya lihat saham turun itu saya ngiler. Saya nggak takut harga saham turun. Apalagi kalau saham bagus, ada dividen ya. Saya takut kalau nggak ada modal buat beli, cuma ngiler gitu ya. Nah, jadi kita harus bisa melihat mindset-nya itu ya. Kita punya, kalau di saham tuh bisa keuntungan modal, yaitu capital gain. Bisa juga keuntungan passive income ya, dividen. Terus tidak membutuhkan modal yang besar gitu ya. Nah, jadi beli satu lot aja bisa. Satu lot BRI paling cuman 400.000 ya, lebih kurang ya. Jadi kalau kita punya 500.000, udah bisa beli satu lot BRI ya. Nah, aset yang liquid kapanpun mau jual bisa, Senin sampai Jumat, hari kerja. Dan yang paling penting itu di bawah kontrol diri sendiri ya. Di bawah kontrol diri sendiri, jadi kita bisa ngatur ya. Nah, ini kalau kenapa saham. Next slide. Nah, sebelum saya lanjut nih, siapa yang di sini sudah punya akun saham atau yang sudah punya boleh nih tulis sudah, belum, belum. Apakah semuanya sudah Oh, punya? Nah, silakan nih. Nah, kalau yang sudah boleh, problemnya apa nih selama ini? Boleh nanti ditulis ya. Wow, semuanya sudah luar banyak biasa. ternyata ya. Waduh, luar biasa, benar-benar calon orang kaya di sini. Alhamdulillah, semakin banyak orang kaya akan terciptakan di dunia ini ya. Nah, keuntungan saham itu ada dua ya. Yang pertama capital gain, yang kedua itu dividen. Baru belajar tahun ini, it's good. Oke, you are the right timing, the right time ya. Jadi pastikan semuanya jadi calon orang kaya. Kalau capital gain itu intinya beli semurah mungkin dan jual semahal mungkin. Ini di kanan saya grafik BRI ya. BRI itu kan tertinggi 6.400. Kemudian turun nih, pada panik-panik. Saya bilang nggak usah panik lah. Perusahaannya masih ada. Setiap hari ada yang DM setiap hari. Turun gimana Bu kalau turun? Kayaknya saya mesti bikin highlight saham turun nih. Karena sudah banyak saya bahas kalau selama perusahaan kita beli itu perusahaan bagus nggak usah takut kalau terlanjur beli di 6.000 gimana? Ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Kita hanya nggak rela karena terlanjur beli di harga
6.000. Kalau turun kita beli lagi gitu loh ya. Walaupun mungkin beberapa orang tuh kayaknya merasa masa beli terus. Lah kalau nggak beli terus AVG kita akan di atas loh 6.000 gitu. Dan pastikan kita beli itu pakai uang apa? Uang dingin. Uang dingin, artinya uang yang tidak dalam waktu dekat tidak dipakai. Udah pinter sekali Ibu Jessica, uang dingin ya, uang beku ya. Jadi uang yang kita niatnya tuh simpen kayak 10 tahun, 20 tahun. Ini kalau banyak teman-teman saya ya, sekarang mereka pada nyesal. Dulu waktu saya umur 20-an, saya bilang udah deh tiap bulan nabung aja. Mereka pada kayak pengen healing, gini-gini. Sekarang udah 40-an baru tanya, boleh belajar ulang nggak? Waduh, ingat ya, sering sekali kalau orang habis-habis buangnya doang, dia bilang nggak apa-apa deh, menghibur diri sendiri nggak apa-apa deh, uang yang hilang bisa dicari. Betul. Namun kalau uang yang hilang bisa dicari, betul, waktu yang kita lewatin ketika dapat uang itu sudah tidak akan kembali. Jadi harusnya kita membiasakan mindset ya, kalau saham turun tuh diskon ini, waktu turun sampai 46 saya tulis ya buy or buy. Kemarin saya 41, 48 saya beli, 46 saya beli, 44 saya beli. Saya beli terus Pak Ridwan, empat tiga Wah, saya beli, 41 juga saya beli. Nah, wah Bu Linda AVG-nya berapa? Karena barang saya itu harga yang sangat murah dulu ya, AVG-nya masih di bawah. Tapi yang jelas lotnya tambah banyak ya. Dan saya switch kemarin hasil cuan capital gain dan dividen apa itu, saya terus nih masukin ke BBRI. Nah ini namanya reinvestasi. Jadi keuntungan reinvestasi. capital gain dan keuntungan dividen. Nah, jadi saya ingin kita semua ada on the track, tapi ingat visi misi kita adalah menabung long term ya. Saya nggak pernah bilang bahwasannya saham itu bisa cuan besok juga. Ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi kita harus mikirin long term. Kalau murah, ya beli. Kalau udah rasanya tinggi, pengen jual itu bebas ya, karena sudah cuan. Tapi yang jelas fokus kita adalah investasi long term ya Pak Ridwan ya. Betul, harus long Harus term. long term. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Saya lanjutkan ke Pak Ridwan, dipersilakan. Oke, baik teman-teman. Ya, itu sekilas sesi pertama kita di webinar kali ini. Yang dimana tadi saya pun mencatat di sesi pertama kali ini kita udah membahas banyak hal ya dari Bu Linda. Jadi dari insight yang saya tulis, jadi salah satu hal yang teman-teman beruntung adalah teman-teman sudah menapaki salah satu jalan yang telah Bu Linda lalui. Itu apa? Itu belajar. Karena teman-teman ketika ikut webinar kali ini, maka teman-teman udah mengikuti salah satu wisdom dari Bu Linda. Oke, terus jadi dari sesi pertama pun tadi kita juga telah membahas sedikit tentang mindset ya teman-teman. Jadi kayak mindset keuangan kita tuh harus beda. Jadi ketika teman-teman punya uang ya walaupun misalkan uang teman-teman masih sedikit tapi teman-teman harus mempunyai mindset bahwa uang yang sedikit itu harus menjadi suatu bibit untuk nanti menjadi pohon beringin yang sangat besar gitu. Dan teman-teman juga tadi kita udah membahas kita harus paham tentang mana aset dan mana liabilitas. Karena terkadang satu benda yang sama itu bisa menjadi aset atau bisa menjadi liabilitas. Itu tadi seperti misalkan mobil. Mobil tuh bisa menjadi liabilitas jika teman-teman hanya gunakan untuk flexing, ya kan? Karena kalau misalkan teman-teman beli mobil mahal kan nggak mungkin kan isi bensinnya yang ecek-ecek, pasti isi bensinnya yang mahal ya kan? Karena biar mesinnya tetap terjaga gitu kan. Terus kalau misalkan teman-teman beli mobil tapi untuk disewakan atau misalkan untuk digunakan untuk weekend nih misalkan lagi apa namanya di rumah ya udah nge-go ride misalkan. Maka apa namanya mobil yang teman-teman beli itu menjadi aset. Begitu. Jadi dari mindset ini kita bisa belajar bahwa dari satu hal ya cara kita memandang itu bisa beda dan hasilnya akan berbeda. Tadi pun kita sudah membahas tentang bagaimana kita tuh harus apa namanya mengerti tentang balance sheet dari keuangan pribadi kita. Jadi kalau kata Bu Linda tadi teman-teman tuh harus seperti ada corong ya kan. Jadi gini, income teman-teman dari atas ini itu harus banyak, tapi keluarannya itu harus lebih sedikit. Jadi biar nanti terus menggulung ya kan. Dan tadi pun membahas tentang healing. Jadi Bu Linda itu tidak anti healing teman-teman. Bu Linda itu juga sama seperti kita. Bu Linda masih butuh healing ya kan. Makanya tapi Bu Linda saat ini healingnya ya ke luar negeri gitu ya kan.
Tapi ya itu tadi kan, perjalanan beliau ketika bisa healing ke luar negeri itu ternyata hanya butuh 1% dari asetnya teman-teman. Dan bagaimana cara untuk bisa seperti itu? Ya, tadi kan Bu Linda sudah bahas kan, ketika teman-teman punya gaji 5 juta, terus misalkan teman-teman sisihkan, misalkan 2 juta untuk healing ya, teman-teman harus tahan. Jadi harus sebisa mungkin untuk menahan. Tahan, kumpulkan dalam aset, ya kan? Terus kumpulkan, kumpulkan sampai dalam persentase tertentu cuannya, entah itu dividennya ataupun capital gainnya, itu baru boleh dipakai buat teman-teman untuk healing. Seperti itu kira-kira teman-teman. Dan yang terakhir yaitu tadi tentang mindset, sama seperti di saham BBRI ini. Kita tahu BBRI ini saham yang bagus. Jadi ketika harganya turun, ya apa yang harus kita lakukan? Karena mindsetnya di sini ada dua ya kan teman-teman. Ketika saham BBRI turun, ya ada yang buy, ada yang buy gitu kan. Ada yang beli, ada yang meninggalkan. Karena apa ini BRI turunnya jauh banget dari 6.450 tapi ke 4 ribuan gitu kan. Jelek nih ya itu. Seperti itu teman-teman. For your information teman-teman, jika teman-teman ingin mencapai financial freedom, tentu teman-teman harus mempunyai alat dan bahannya. Salah satu alat dan bahannya adalah tentu rekening investasi. Dan kebetulan Miraset adalah perusahaan global di bursa kita sendiri, Bursa Efek Indonesia. Miraset adalah salah satu pemain dari top sekuritas yang ada di Indonesia untuk hal urusan investasi. Mulai dari saham, obligasi, dan reksadana pun kita ada. Jadi kebutuhan investasi di capital market kita semua ada. Privilege yang akan teman-teman dapatkan itu ada banyak. Yang pertama, fee kita paling murah, yaitu 0,15. Itu bisa dinego. Kemudian teman-teman juga bisa gabung ke klub kita, Cuan Hunter Club, di mana teman-teman nanti akan dapat konsultasi portofolio. Jadi setelah webinar ini, teman-teman mungkin akan menyerap ilmu dari Bu Linda dan mungkin teman-teman butuh untuk terus di-maintain gitu. Dan itu nanti akan menjadi keunggulan gitu. Maksudnya jika teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan, ada kebingungan, nah teman-teman bisa konsultasi secara gratis bersama kita. Nah, kalau tadi di bagian satu kita bicara mindset. Nah, sekarang caranya. Cara ampuh mencapai financial freedom di investasi saham. Next slide. Caranya tuh gimana? Cara paling ampuh itu adalah dapat dividen semua sahabat yang ada di sini. Dividen itu apa sih? Dividen itu kan seringnya Bu Linda bilang dividen 3 digit. Nah, apa sih dividen 3 digit? Dividen itu apa sih? Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada semua pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Simpelnya sih gini, mungkin masih bingung ini kalimatnya apa sih gitu ya. Simpelnya saham itu gini, saham itu kalau kita punya saham, itu berarti kita memiliki perusahaan. Contoh, kalau Bu Lina sering bilang BBRI gitu ya, itu berarti kalau kita beli saham BRI, kita jadi pemiliknya. Walaupun cuma punya satu Satu. lot gitu ya. Ini kalau kita punya uang nih ya, kalau kita mau bangun perusahaan, pasti dong sangat ribet. Kenapa butuh modal yang besar? Teman saya, dia membuka toko aja, dia mikir-mikir loh. Dia bilang, sewa toko itu sudah berapa, barangnya sudah berapa, nanti gaji karyawan berapa. Namun, kalau kita punya saham, itu berarti kita ikut memiliki gitu ya. Mungkin buat yang masih belum ngerti ya. Jadi misalnya nih saya dan Pak Ridwan bikin usaha warung Indomie misalnya ya. Kalau kita cuma 2 orang, berarti kepemilikan saham kita tuh 50%, 50%. Nah, seperti itu. Saham adalah kepemilikan. Warung itu menjadi untung, maka kita bagi hasil. Bagi hasil berarti bagi laba usaha gitu ya. Itulah yang disebut dengan dividen. Jadi kalau kita beli saham, perusahaannya untung, kita dapat untung juga. Nah, bayangkan nih kalau kita punya saham BRI, kalau kita ke kantor BRI ini, atau kalau kita punya saham BCA, kita kantor BCA, kita ulus-ulus nih ATM-nya. Jadi kita jadi sayang sama ATM. Kamu kalau pegang ATM hati-hati dong, itu punya saya tuh, ATM BRI. Seperti itu ya. Jadi cara dapat financial freedom tuh kita harus punya passive income. Financial freedom itu artinya apa tuh? Financial freedom. Freedom artinya apa tuh kalau diterjemahin Pak Ridwan? Bebas, merdeka. Bebas, merdeka. Jadi merdeka secara keuangan. Kenapa? Karena kita punya pohon aset. Jadi urutannya begini, punya uang,
uangnya jadi benih, ya, jadi bibit. Bibit apa? Bibit pohon aset. Pohon aset beli apa? Ini bisa macam-macam, tapi di sini saya fokusnya saham dan reksadana. Hasil saham apa? Hasil saham itu ada dua. Apa? Udah ingat ya urutannya ya. Ya, Punya capital gain, punya dividen. Capital gain itu apa? Kalau beli murah dan jual mahal, itu capital gain. Kalau misalnya kita mau simpan long term, ya biarin aja, capital gain-nya nggak dipakai-pakai. Ya sambil nunggu capital gain naik, kita bisa nih dapat dividen tiap tahun. Hasil dividen itu uang loh, tunai. Nah, itu boleh kita reinvestasikan lagi. Boleh beli saham gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya pohon asetnya makin besar. Nanti kalau udah pohon asetnya makin besar ya, ini urutannya tadi udah nangkap ya semua yang dengar sini ya. Kalau urutannya makin besar ya, saatnya baru kita menikmati hidup. Bayangkan ya, kalau kita punya uang 1 juta, ya Pak Ridwan ya, betul. kita kembangin jadi 10 juta. 10 juta kembangin jadi 100 juta, itu akan berbeda loh. 10 juta, 10% itu cuma 1 juta. 1 juta. Kita tahan dulu, 11 juta ya. Hmm. Dan investasinya lagi kan 10 juta tambah satu. Sampai jadi kita nambah injek juga, cari penghasilan sampai 100 juta. Tahan lagi nih misalnya sampai 1 miliar ya. Misalnya setelah 1 miliar ya, sadar nggak sahabat semua, kalau kita punya dividen even cuma 1% atau cuma 1% ya, 1% dari 1 miliar, dengar baik-baik ya, 1% dari 1 miliar itu 10 juta loh. Di saat itu, waduh, kita pakai 10 jutanya itu 1% ya. Saya ke Singapura sudah puas banget, pulang masih ada 999 juta. Itu sebabnya kalau Belinda ke luar negeri itu cuma pakai 1%. Terus pada nanya nih, Belinda kalau gitu pohon asetnya seberapa? Shh, rahasia dong. Yang jelas 1% aja segitu. Waduh, tahun ini saya sudah ke Jepang, ke Cina. Tahun lalu itu paling gila atau gokil. Tahun 2023 saya 7 kali ke luar negeri. Waduh, udah kena berapa ya? Sampai nggak berani hitung deh. 1%. Nanti kalau saya sebut 1%-nya gede nih. Polina 1% itu udah bisa setara mobil. Berarti pohon asetnya berapa? Ayo, rahasia. Tapi yang pasti bisa. Yuk, next. Ya. Nah, dividen sebagai passive income. Jadi saya harap ya, kita harus memikirkan tuh mindsetnya. Saya ulangi lagi urutannya. Menganggap uang adalah bibit. Jadikan corong, ikutin support system yang tepat, bergabung mirai aset, terus mikirin dividen-dividen gitu ya. Jadi dividen itu passive income. Supaya nanti di masa depan kita nggak kesusahan ya. Bu, mau lihat sebagai inspirasi? Ntar di slide terakhir. Tunggu ya. Saya kasih Waduh. lihat ya. Saya kasih lihat bukti con. Tapi yang saya kasih lihat itu nanti cuma juga 1%-nya. Waduh. Waduh. Saya takut kalau kasih lihat cuan banyak-banyak. Saya paling takut apa? Dipinjamin duit. Kita hidup capek-capek, frugal living, ya susah-susah. Nabung nih, orang lihat kita posting, wah enak ya hidupmu pinjam duit dong. Astaga. Ya next. Nah ini udah sangat penting nih ya, dividen 3 digit. Kalau kita lihat di judul YouTube ya, dividen 3 digit bisa beli mobil cash, betul. Ya, tapi saya tidak beli mobil. Kenapa? Karena buat reinvestasikan lagi jadi pohon aset. Dividen 3 digit ini menuju angka 3 digit di depan juta. Jadi 3 digit artinya minimal 100 juta ya. Kenapa saya bilang 3 digit 100 juta? Sebenarnya kalau kita semuanya punya passive income 100 juta ya, kita sudah bisa hidup tanpa bekerja. Kenapa coba Pak Ridwan? 100 juta kalau dibagi 12 berarti sebulannya lebih kurang 8 juta loh. Ya, betul. 8 juta nih, sekarang kan rata-rata UMP 5,5 juta ya. Iya, Artinya, 5 juta. dan Ya, 5 juta ya. Dan padahal kalau 5 juta ada yang bahkan sudah bisa buat punya anak satu, punya anak dua gitu ya. Jadi bayangkan kalau kita punya passive income sebulan 8 juta. Wah, udah enak sekali ya. Pastinya betul. dong ya. Nah, Enak itu sekali. pasti enak sekali kan. Setahun dapat 100 juta. Yang Mulinda dapat lebih dari 100 juta. Berapa? Mhm. Yang jelas, kalau saya hasil dividen, hasil cuan, saya cuma pakai dikit. Terus saya gulung-gulung lagi. Tidak terasa sudah belasan tahun saya lakukan ini ya. Sebagai seorang karyawan, jadi saya juga cukup bangga ya. Dan satu lagi ya, saya sering ketemu orang itu ya, mereka pada tanya tuh, Bu Linda itu kontennya real ya? Bu Linda beneran frugal living? Ini Pak Ridwan saksi hidup saya. Bener nggak Pak Ridwan? Betul banget. Punya motor nggak Pak Ridwan? Saya ada motor.
Ya, kalau Belinda tidak Bu punya. Linda, aduh, Aduh, mobil punya tidak? saya Tidak belum. punya. Ya kan? Punya rumah belum? Belum. Heeh. Masih konteksnya bangun pohon aset ya. Jadi masa pertanyaan orang yang pertama ketemu saya dia bilang, Belinda kontennya benar, tidak punya mobil, tidak punya rumah. Benar. Ya, saya masih fokusnya pohon aset walaupun pohon aset saya sekarang mau beli rumah cash bisa kecil, mau beli mobil cash bisa. Saya anti cicilan ya. Saya harap semua sahabat yang di sini ini nanti menempuh langkah dapat passive income. Ya, next. Nah, gimana sih caranya dapat dividen 3 digit? Yuk, kita lanjutkan nih. Ini kalau buat sahabat Mirai Aset atau buat yang belum, ya kita di sistem kita nih yang namanya HOTS ya. Ada menu yang di sini menu 01. Menu berapa ini coba lihat ya. 0103 nanti akan dipandu oleh Pak Ridwan ya, yang di mana kita searching dari IDX High Div 20, fokusnya ke 20 saham ini aja. Ini kalau saya perbesar nih, ya ini boleh dicom ya. Ya, ini saya akan sebut nih saham apa yang Belinda punya. Bonus. Jangan dulu. Nah, saya sebutnya cepat-cepat ya. Jadi saya nggak akan ulang 2 kali. Saham bank saya hanya punya 2, BRI dan BNI. Wah, udah 2 ya. Saya punya Catat. Telkom, Astra, udah 4. WNTR, Adaro, udah 6. Indofood, 7. PTBA, 8. Ada 8 saham yang di list ini. Nah, saham yang lain dapat dividen tapi tidak di sini. Jadi sebenarnya IDX High 20 ini panduan buat kita. Nggak harus semuanya 20. Pilih yang mana kita suka. Saya sendiri sekarang punya 20 saham. Nah, ini tips ya yang tidak ada di slide, jadi dengar baik-baik. Orang sering tanya saya nih kalau di DM ya. Jadi Bu Linda punya saham itu nggak pernah jual-jual ya? Oh ya jual dong, kalau nggak jual gimana dapat cuan ya Pak Ridwan ya? Jadi saya punya yang namanya itu alokasi aset. Alokasi aset itu misalnya gini, kalau saya punya 10 juta, ya, saya punya 10 juta, ada bagian dari saham saya itu 70% atau 80% itu adalah saham yang menghasilkan dividen. Saya masih butuh capital gain. Jadi ada saham yang saya memang simpannya buat long term. Namun ada saham, ada uang, bagian uang saya tuh sekitar 20% ya, hanya buat tiktokan kalau saya cari nih, ini kemarin kayak gitu lagi market murah-murah tuh, saya incer tuh kayak bulan Maret ya atau apa itu INKP itu turun sampai 7.800. Ini buat contoh case ya. Ini tidak ada di slide ya. INKP sampai 7.800, INKP ini ada perusahaan bagus, tapi sayangnya dividennya kecil. Saya nggak tertarik gitu sebenarnya. Tapi karena berhubung harga yang makin turun ya, wah ini menarik sekali. Belinya beli 7.800, jualnya 1.900 ya, dapat 17 juta itu dividen kita, dan nggak harus tiap hari, kita harus pinter ngincarnya yang seperti itu. Nah, itu namanya cuan capital gain. Uang yang saya dapat saya reinvestasi lagi ke bagian dividen. Jadi kalau kita punya uang itu dibagi 3. Pertama buat cuan dividen, porsinya paling besar. Kedua untuk capital gain, porsinya lebih dikit. Dan satu lagi buat dana darurat, itu simpanlah di reksadana, yaitu di Navi. Kita punya produk ya, selain buat beli saham ya, kita juga bisa beli reksadana ya Pak Ridwan ya. Jadi Betul. kalau kita punya uang, kita harus menganggap uang kita itu benih ya. Dan setelah menganggap uang kita benih, harus pinter-pinter nih. Ibarat kata kita punya kebun nih. Nah, uangnya buat beli apa? Nah, next ya. Next, ini yang tadi saya ngomong nggak ada di slide ya, biar spesial buat sahabat semua yang di sini. Gimana cara pilih saham yang beli dividen? Bagaimana cara tahu, kasih tahu saham apa saja yang kasih dividen? Ya tadi itu, IDX High Div 20. Fokus saja. Fokus kalau ini ada slide berikutnya nanti ya. Oke, nah kalau di NeoHorse itu bentuknya seperti ini. Next. Nanti boleh dipandu oleh Pak Ridwan lagi. Nah, ini poin POV yang sangat penting ya. Kenapa kita harus simpan saham bank long term? Ini slide ini kamu lihat di paling kiri ada tulisannya ya, yaitu tahun 2010 ya, FY10 itu for year. Nah, 2010 harga sahamnya 1.310. Yang ke paling bawah. Terima kasih Pak Ridwan bantuannya. Di mana hasil dividennya saat itu 18,6. Nah, yang di atas 18,6 ya. Kalau kita persentasikan itu hanya sekitar 1,9%. Anggap sekarang itu adalah tahun ini ya. Nah, misalnya kita punya uang 130 juta. Sekali beli 130 juta, kita berarti dapat dividen 18,1 rupiah per lembar. Nah, mungkin kita
kita ini grafik tidak reinvestasikan loh, hanya biarkan saja ya. Kalau grafik yang reinvestasikan lebih gede lagi karena lotnya tambah banyak ya, karena beli lagi. Nah, anggap saja uang yang 1.310 itu kita beli dan diamkan aja. Kemudian kita langsung ke ujungnya di 2020 yang grafiknya turun ya. Nah, di 2020 aja ya, saham BRI sudah 4.600-an di bawahnya. 4.600-an. Ini menarik ya, tolong nangkap baik-baik ya. Kalau tadinya kita beli di tahun 2010, simpan 10 tahun, uang 130 juta atau 1.313 juta sekian, sudah naik 4 kali lipat. Nah, ini namanya pohon aset. Kenapa saya selalu sebutnya pohon aset? Pohon adalah sebuah pohon nih yang kalau kita lihat pohon cabai yang tumbuh dari tunas jadi besar. Sering sekali orang DM, mungkin saya akan bikin konten soal itu. Apa sih pohon aset ya? Pohon aset adalah aset kita yang berkembang makin tinggi. Ibarat kata dia numbuh dari 1.300, terima kasih Pak Ridwan coretannya ya, dari Hmm. 1.300 tumbuh menjadi 4.600. Inilah namanya cuan capital gain. Kalau dijual, kalau tidak dijual nggak apa-apa gitu ya. Dia akan naik, berarti kita bisa bayangkan pohon aset kita tuh makin besar. Yang tadinya 1.300 kita beli dengan uang 100-an juta, 10 tahun kemudian atau 13 juta terserah ya, harga 1.300 10 tahun kemudian menjadi 4.600 dan menghasilkan dividen sebesar 98,9 yang di atas. Nah, ini selama 10 tahun, dividen yield-nya telah menjadi 10%. 10% dari mana? 10% adalah yield dari harga yang tadi kita beli 1.300-an. Itu lebih kurang ya. Nah, kalau kita beli 1.300 harusnya berapa tuh kalau dividennya 130. Kenapa 10% itu lebih kurang? Karena ada dividen kadang BRI bisa tambah 2 kali gitu ya. Nah, saya langsung ke yang kanan. Ini saya bikin grafiknya sampai 2022 ya. Di 2022 ya, harga sahamnya 4.700-an. Sebenarnya kalau saya bikin grafik sampai 2024 ya, itu sampai 6 ribuan gitu loh. Nah, itu pun saya nggak jual nih kalau misalnya mau tambah grafiknya ya, karena sekarang kembali ke 4 ribuan. Nah, makanya kenapa saya bilang beli. Kapan lagi kita dapat harga BRI seharga 2 tahun yang lalu gitu misalnya. Ya. Nah, jadi jatuh nih handphonenya. Sebentar ya. Tapi semangatnya. Ya. Nah, jadi di sini coba stop di 2022. Di sini dividennya 288,2 yang di atas. Ini kalau kita anggap tadi kita beli 1.300 ya, berarti kita dari dividennya itu menjadi 30%. Ini yang disebut pohon aset. Pohon aset itu dari benihnya kita beli 1.300, seiring waktu dia makin besar harganya. Nah, terus kemudian dapat dividen yang rate-nya makin lama makin besar. Kenapa kita sangat penting untuk simpan saham tuh long term seperti ini? Sekarang mungkin kita lihat harga dividennya kecil, karena sekarang kejadian yang akan sama seperti 2010. Kita lihat, dividennya kecil nih. Tapi kita harus sabar. Kalau punya duit tambah terus, lotnya tambah banyak, ke depannya dividennya juga akan tambah banyak. Tapi ingat, cara ini butuh yang disebut sesuatu vitamin, vitamin S. Apa tuh vitamin S? Sabar. Sabar. Nah, karena butuh waktu untuk pohon-pohon jadi besar. Ya, sama seperti kalau saya lihat pohon nih, kalau saya jalan-jalan, saya suka lihat pohon. Ini pohon berapa lama ya jadi pohon. Nah, jadi kita butuh yang namanya sabar, vitamin S. Ini slide sangat penting ya, karena orang yang bisa memahami ini, akhirnya dia punya rasa sabar yang tinggi. Saya bisa begini karena saya punya rasa sabar di 20 tahun yang lalu. Ingat ya, kalau bilang, Bu, 10 tahun kan lama, 20 tahun kan lama. Saya yakin ya, kalau kamu paham, kamu lihat orang tua kita, paman-paman kita, tante-tante kita, mereka dulu pernah muda. Yang 20-an akan jadi 30-an, yang 30-an akan jadi 40-an, yang 40-an akan jadi 50-an. Maukah kita melewatkan waktu begitu saja tanpa punya pohon aset? Ya, pikirkanlah hal itu ya. Jadi setiap kali lihat uang, ini bibit nih, ini benih, jangan dipakai gitu loh. Ingat, di masa depan uang kita nilainya akan lebih berharga. Pahami ini ya. Oke, next slide. Saya harap semuanya paham nih. Terima kasih buat Pak Ridwan coret-coretannya nih sangat berharga. Nah, ini nih. Boleh dibersihkan nih coret-coretannya. Oke, gimana cara dapat dividen 3 dikit? Itu tergantung uangnya berapa. Kalau uang 1 miliar, punya 10%, itu sudah 100 juta.
Kalau punya 300-an juta aja, dividen yieldnya 33%, lagi saya tulis 30% ya, sudah 100 juta. Ya berarti lebih kurang 90 juta lah ya kira-kira ya. Artinya, untuk dapat dividen 3 digit minimalnya 100 juta, ada dua faktor, uangnya berapa, persentasenya berapa. Ya tergantung nih, saat ini sahabat semua punya uang berapa nih? Kalau belum masih 1 digit, it's okay. You are the right track ya. Pikirkan itu, ingat, bola salju besar itu mulai dari bola salju kecil. Gulung-gulung ya, itu ada yang namanya Albert Einstein bilang hukum keajaiban dunia ke-8, yaitu adalah compounding. Uang Compounding. kita kalau terus digulung-digulung nanti makin lama makin besar. Next. Nah, ada dua cara. Next, Pak Ridwan. Nah, nanti ini ada dua cara bagaimana cara dapat dividen. Yang pertama, cari saham yang high yield. Tadi ada pertanyaannya. Cari saham yang high dividen ya, dan yang akan bagi dividen. Ini waktu 2023-2024 ini terus terang yang high dividen, high yield ini ya, itu saham batu bara. Tahun lalu PTBA saya sampai cuannya itu dividennya ya luar biasa 30%. Yang di video viral itu PTBA, saya kasih tahu ya. Itu dividennya saya dapat 100-an juta. Itu luar biasa ya. Dan syukurlah di 2024 ini banyak juga rekan-rekan influencer yang lain sudah posting nih dapat dividen puluhan juta, ratusan juta. Luar biasa. Artinya kesadaran untuk simpan saham yang high dividen ini sudah sangat tinggi gitu ya. Jadi kapan lagi kita simpan saham gitu. Jadi kalau ada dapat dividen, tabung lagi gitu loh. Nah, jadi kalau kita mau yang secara cepat, nah, kita incar saham-saham yang punya potensi dividen yieldnya 15-30%. Caranya tahu gimana? Kita rajin-rajin ikut pengumuman dividen. Boleh tanya sama Pak Ridwan, saham apa nih? Waktu dekat akan bagi dividen. Kalau nggak salah kemarin baru RUPS, ICBP, sama Indofood. Dividen yieldnya nggak besar. Ya. Karena kalau nggak salah dividen yieldnya harga sahamnya kalau kayak ECBP 10.000, dividennya cuma 200 atau berapa ya kalau nggak salah, itu kecil. Kemarin yang kalau besar itu PTBA, masa Adaro masih besar. Nah, jadi ini kembali ke sahabat semua ya. Jadi kalau pingin incar high dividend, high yield, cari tahu persentasenya berapa. Namun, kalau kita incar dividen yang akan bagi dalam waktu dekat, sering sekali setelah bagi dividen itu sahamnya turun. Nah, ini terjadi nih beberapa saham setelah bagi dividen turun. Itu sebetulnya kita butuh long term. Kalau lagi turun sahamnya, kita beli lagi. Next slide kedua ya. Cara ini saya sering sebutnya cara slow but sure. Ya, di mana kita nabung saham dividennya secara reguler. Jadi ketika kita dapat dividen, kita mikirnya tuh jangka panjang. Nggak usah takut kalau harga saham turun. Apalagi saham yang bagi dividen. Ingat ya, yang saya bicarakan ini adalah saham-saham blue chip, bukan sembarang saham. Bukan saham gorengan yang namanya bahkan saya nggak tahu gitu ya. Saya fokus, kita punya saham di market tuh ada 900-an. Fokus sama 5 saham aja itu udah cukup ya. Misalnya kalau saya kasih nih, Bu Linda, sebutkan 5 saham apa perlu saya tabung. Nih kamu perlu tahu Bung, saham bank. Boleh kamu pilih salah satu deh, BRI, BCA, BNI, Mandiri, it's okay. Ini 4 bank besar Indonesia. Tapi pilih satu aja udah oke. Saya sendiri BRI sama BNI ya. Terus Telkom. Nah, misalnya PTBA, Adaro, Indofood. Kamu bebas meramu portofolio kamu. Kalau uang masih dikit gimana Bu? Satu saham saja cukup. Dan yang paling penting kalau uang masih dikit, rajin-rajin ikut kelasnya Mirai Aset gratis ya. Beli buku, upgrade diri, cari penghasilan kayak corong supaya kamu on the track gitu ya. Next. Nah, ini bedanya saham yang berdividen sama enggak. Kenapa saya selalu bilang beli saham yang punya dividen? Kalau punya saham yang berdividen, itu seperti pohon yang punya buah. Jadi kita punya buah-buahan nih. Dibandingkan kalau punya pohon yang nggak ada buahnya. Next. Kita lihat lagi next. Nah, ini nih pohon aset yang banyak buah-buahnya nih. Ini kita lihat nih ada nama-nama sahamnya apa nih? Bank Mandiri, BCA, bintang-bintang silahkan tebak sendiri. Rahasia dong ya. Oke, kita next. Yang paling penting itu konsistensi ya, nabung terus. Ya, konsistensi is the key, frugal living, biar uangnya nabung terus gitu ya. Next. Nah, ini investor sukses saya. Ini adalah suhu saya, Warren Buffett dan Pak Lo Keng Hong yang dijuluki sebagai Warren Buffett Indonesia. Kita di sini sampai jam 9 ya, sahabat semua ya. Iya Nanti betul. kalau Pak Ridwan mau perpanjang boleh, yang mau nanya ya. Sabar ya, dikit lagi saya akan sampai ke slide terakhir. Bocoran saham Linda apa saja gitu ya, dikit lagi.
Nah, kalau kata Warren Buffett, pasar modal adalah tempat mentransfer uang dari orang nggak sabar ke orang yang sabar. Nah, ini adalah slide-slide petuah para suhu-suhu saya ya. Kalau nggak ada mereka, nggak ada saya hari ini ya. Next. Hmm. Nih, ini kata Warren Buffett yang sangat menancap gini ya. Kalau kamu nggak menemukan sebuah cara untuk membuat uang ketika kamu tidur, kamu akan bekerja sampai kamu mati. Oga loh. Masa kerja kayak mati ini. Saya pingin santai di masa tua, makanya harus tabung pohon aset dari sekarang ya. Next. Nah, kalau kata Pak Lokeng Hong, harta karun terbesar di dunia ada di dalam pasar modal, bukan di dasar laut. Sangat disayangkan bila ada orang tidak mengenal pasar modal. Ini saya terkesan sekali sama beliau ya. Role model saya benar-benar gitu ya. Beliau sangat humble orangnya, beliau sudah punya uang banyak, juga tidak pakai barang branded, masih pakai baju yang sederhana benar-benar suhu saya. Ya, next. Nah, ini juga yang paling penting nih. Kata Bill Gates nih, terus terang kalau ingat ini, dulu itu saya dari keluarga yang tidak mampu ya. Dulu itu saya seperti anak muda lainnya, saya juga misalnya kesel gitu ya. Orang lain kok bisa gampang begitu kemana-mana, jalan-jalan, punya uang banyak, tapi sampai saya menemukan quote ini. Kata Bill Gates nih, kalau kamu lahir dari keluarga miskin, itu bukan salahmu. Tapi kalau kita mati miskin, kalau kamu mati miskin, itu salah kamu sendiri. Kenapa? Karena kamu tidak menguasai ilmu melipat gandakan uang menjadi banyak. Nah, ini sangat nancap di saya ya. Saya nggak pernah menyalahkan keluarga saya. Itu semua salah saya kalau saya nggak bisa jadi orang kaya. Next. Ini slide terakhir ya. Ini slide terakhir yang merupakan motivasi suhu saya. Jadi di film Batman ya, anak mudanya nanya nih sama Batman, what is your superpower again? Apa kekuatannya? Karena Batman ini bukan Superman. Kalau Superman kan punya bisa sinar mata laser ya, punya kekuatan. Tapi kekuatan Batman ternyata adalah dia jawab apa? I am I'm rich. rich. Kaya. Jadi kekayaan adalah power, sahabat semua. Karena itu kita harus kaya. Kita nggak dilahirkan punya kekuatan super. Kita bukan Superman, bukan Wonder Woman. Tapi kalau kita kaya, kita punya power. Semoga motivasi ini masuk ya ke semua sahabat semua yang ada di sini. Di sini saya ada catatan buat teman-teman. Jadi yang pertama, Bu Linda tuh senang dengan saham-saham bank. Oke, itu boleh dicatat ya teman-teman. Terus yang kedua, gulung terus uang kamu. Jadi kalau misalkan kamu punya uang, beli saham yang berdividen, terus dividennya direinvestasikan lagi. Terus yang ketiga, carilah saham-saham yang berdividen. Yang keempat, pelajari alokasi aset. Ya kan? Nah, tadi Bu Linda tuh udah spill tuh alokasi aset dia tuh 70% di saham dividen, ya kan? Terus apa 20%-nya di saham-saham capital gain, dia nyari-nyari capital gain, terus yang sisanya itu untuk dana darurat ya kan itu tahu kita tahu ya seperti tadi bilang kita tidak tahu market itu akan seperti apa jadi dana darurat ini penting untuk disisihkan agar saham yang kita beli sewaktu-waktu mungkin ya kan amit-amitnya turun kita ada cash untuk beli lagi. Terus nanti pun akan dipandu oleh saya ya. Tadi kan kita ada sedikit pembahasan tentang yang mungkin buat teman-teman tuh agak jelimet ya seperti apa itu dividen, apa itu harga saham, apa mungkin yield tuh apa sih kok? Tadi ngomongin 10 tahun yang lalu kok yieldnya 1%, terus 10 tahun kemudian yieldnya 30%, maksudnya apa sih itu nanti kita belajar ya. Biar teman-teman paham apa maksud dari Bu Linda gitu. Terus selanjutnya wisdomnya itu adalah harus sabar teman-teman. Jadi yang namanya investasi itu harus sabar. Dan strategi yang diterapkan oleh Bu Linda untuk beli saham itu adalah DCA, dollar cost averaging, yang dimana itu adalah strategi yang slow but sure gitu teman-teman. Dan yang terakhir, konsistensi adalah kuncinya. Jadi kalau teman-teman udah konsisten di tadi tuh tips-tips yang tadi saya jelaskan, hasil dari kesimpulan Bu Linda, nah itu teman-teman semoga ya bisa kita akan seperti Bu Linda Homia. Oke, itu kesimpulan dari saya. Saya mau nanya, jika sekarang saya sedang nabung aset di saham BBCA, tapi nanti Mm-mm. 7 bulan ke depan akan saya pakai untuk biaya menikah, apakah cara saya sudah bagus? Karena saya nabung di reksadana, profitnya sangat kecil sekali. Makanya saya pindah ke saham. Mohon arahannya. Begitu kira-kira. Oke.
Tadi kan udah dibilang ya, uangnya harus uang Dingin. dingin. Kalau dingin itu berapa lama, Bu? 10 tahun, 20 tahun. Bagi saya kalau 7 bulan itu setengah panas, setengah dingin ya. Karena kenapa ya? Di saham ini adalah kita nggak bisa tahu besok mau naik apa turun. Walaupun banyak ilmu teknikal ya, bisa misalnya kita anggap akan naik akan turun. Saya khawatirnya nanti jikalau kalau udah deket-deket waktunya menikah dan uangnya sedang butuh, kondisi market ini tidak tahu ya. Ini karena saya bukan peramal ya. Karena Mhm. kemungkinan aja bisa naik terus bisa. Kenapa butuh long term ya? Karena kita bisa ini maksudnya bisa untuk menahan diri gitu loh. Tapi kalau misalnya semakin punya kebutuhan yang penting ya, maka nanti ketenangan hati kita itu sangat terganggu. Kita jadi terpikirkan nanti pas kalau saya butuh uangnya, lagi naik apa lagi turun. Kalau saya sarankan, jangan semua uangnya ada di saham kalau dalam waktu dekat ya. Mungkin lebih baik 50% aja dan mungkin lebih baik ke reksadana saja ya. 50%-nya boleh nanti dibantu oleh Pak Ridwan investasi apa yang di reksadana bagus ya. Mungkin 50%-nya bisa ke dalam produk-produk misalnya money market yang lebih pasti gitu ya. Yang maksudnya nggak terlalu gonjang-ganjing kayak saham, apalagi waktu 7 bulan itu sebentar lagi ya. Jadi saya jangan sarankan 100% di saham. Saham saham itu kalau dalam waktu dekat itu sangat riskan karena bisa bisa cuan banyak, bisa juga nyangkut banyak dalam waktu yang singkat gitu. Jadi saya khawatirnya tuh kena mental, itu aja sih. Kalau kuat untuk itu ya nggak masalah dan punya sudah dana cadangan. Jadi menjawab ya semoga ya. Tadi ikut ini dari awal. Screening saya simpel. Asalkan saham itu dapat dapat apa? Dapat dividen. Ya, ini saya tambahin screeningnya nih. Terutama nih ya, ini saya kasih tambahan waktu 5 menit ya biar tuntas ceritanya ya. Jadi ketika kita harus menganggap uang kita itu berharga. Itu dulu catat ya. Uang kita berharga. Jadi kalau kita beli saham, tentu kita pingin saham itu naik dong. Pasti ya, pasti. Semua orang habis beli saham langsung semua jadi religius nih. Rajin berdoa semoga sahamnya naik ya Tuhan, betul? Ya Pak Ridwan ya. Betul. Eh, Namun kondisi itu tidak selalu sesuai keinginan kita. Ada kalanya setelah kita beli saham, saham itu turun. Kenapa saya cari saham yang berdividen? Supaya kalau sahamnya turun, dan kenapa uang dingin? Supaya kalau sahamnya turun, saya nggak panik. Karena saya tahu saya nggak butuh uang itu. Ya udah biarin aja. Ya itu yang pertama kenapa uang dingin dan kenapa berdividen. Karena kalau anggap saja itu uang tunggu kalau kata suhu saya Pak Lo ya. Pak Lo itu kalau beli saham yang berdividen, sahamnya belum naik bahkan mungkin turun. Tapi kalau menghasilkan dividen, itulah hasil kita nunggu. Hasil kita nunggu itu jadi dapat dividen. Nah, berarti kita dapat duit kan. Uangnya tuh bisa buat kita nambah lot. Nah, atau bahkan mungkin kalau kita hasil kerja kita yang lain buat invest lagi. Sehingga nanti makin lama kita harga sahamnya makin murah dan kita bisa jual lebih untung. Nah, itu kenapa screeningnya sangat penting tuh saham yang bagus dan bukan spekulasi, bukan FOMO, bukan ikut-ikutan kata orang ini sahamnya kayaknya mau dikerek nih jadi naik. Saya nggak pernah ikutan seperti itu. Karena ini uang saya. Saya sangat hati-hati dalam mendengar kata orang, analisa orang gitu ya. Saya lebih baik yang masuk akal aja gitu ya. Makanya kayak contoh makin murah makin beli bagi saya. Saya nggak memahami orang yang ketika BRI 4.100 itu takut untuk beli katanya tunggu 3.900 ya. Tapi Waduh. begitu kemarin 4.600 dia malah boleh beli nggak Bu? Oh what? 4.100 nggak mau, 4.600 nggak mau. Itu bagi saya itu aneh gitu ya. Nah jadi kenapa saham berdividen? Jadi screening ala Bu Linda saya kasih tahu dua hal. Yang pertama cari saham berfundamental bagus. Fundamental bagus itu berarti yang punya net income-nya bagus, ya, yang masuk dalam jajaran blue chip gitu ya. Nggak apa-apa dia naik lambat, bagi saya itu nggak masalah. Yang penting nggak turun-turun amat, dan kalau turun ada dividen. Itu bagi saya sudah sangat menghibur. Jadi sebenarnya pilihannya sangat simpel. Itu balik lagi karena kenapa orang nggak bisa kayak gitu? Karena punya keinginan pengen cepat-cepat kaya. Padahal saya kasih tahu yang nggak ada tuh orang yang berhasil dengan cepat-cepat kaya. Kita cukup slow motion aja. Jadi kalau yang bersedia ikut cara saya, slow but sure pasti kaya. Daripada punya iming-iming, saya nggak pernah iming-iming orang ya, akan cepat kaya, nggak ada. Nggak ada itu jalan, itu bohong. Hanya sedikit orang yang bisa gitu ya. Nah itu jawaban saya ya. Hasil alokasi ini yang penting, bagian porsi terbesar adalah untuk saham yang menghasilkan dividen. Kenapa?
Karena kalau turun, kamu punya modal sambil turun sampai tunggu itu punya modal tambahan gitu loh. Kalau untuk capital gain tuh lebih baik dikit aja dan alokasikan juga dana darurat kita ke reksadana. Jadi cuma tiga sih kalau alokasi saya, saham dan reksadana. Sahamnya yang capital gain dan dividen. Porsi capital gain itu lebih dikit. Bagaimana katanya cara menilai harga saham itu udah overpriced dan bagaimana cara Hmm. kita menilai harga saham wajar tuh adanya di berapa sih gitu katanya kira-kira. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik, tapi butuh kita pendalaman lagi tuh sudah mesti open-open laporan keuangan, laporan Oke. IPS, tapi paling gampangnya sih kita lihat dari harga IPS-nya itu ada di materi YouTube saya, nanti saya share ke Pak Ridwan ya, menilai harga saham wajar kalau nggak salah MOS, kalau nggak salah margin of safety, nanti saya cari Oke. linknya di YouTube. Karena itu butuh penjelasan yang lebih dalam, tidak cuma sekedar jawab ya. Nah, jadi khusus pertanyaan ini, saya akan kasih link jawabannya ke Pak Ridwan. It's okay untuk nyangkut di saham yang harga tinggi. As long sahamnya berdividen dan posisi uang ini sudah oke, sudah oke. Tidak usah melakukan apa-apa. Kalau terus dibilang, kalau cut loss terus beli saham yang tadi beli di harga tinggi itu dapat dividen nggak? Kalau enggak, kenapa beli waktu itu? FOMO ya? Jadi sebenarnya kalau kita udah terlanjur beli di harga tinggi, itu nggak masalah. As long tuh sahamnya dapat dividen. Saya nggak pernah nganjurin orang cut loss ya. Jadi pastikan itu anjuran cut loss tuh sangat berat bagi saya. Saya cari uang itu buat dapat uang. Ingat pengertian bibit pohon aset itu artinya apa? Mengembang biakan uang. Cut loss itu mengurangi uang loh. Itu liabilitas loh berarti. Jadi hati-hati ya. Coba pikirkan baik-baik ya. Mm-mm. Bagaimana daftar di Meraset, bagaimana cara gabung ke komunitas kita? Teman-teman bisa chat ke nomor admin ini 085777297929. Jadi nanti teman-teman bisa untuk konsultasi lebih jauh ya. Konsultasinya bisa apa aja jam. Mungkin karena teman-teman kan di sini punya banyak apa namanya mindset yang berbeda dan nanti kita akan bantu sesuai dengan tujuan keuangan teman-teman. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman nanti ada yang kayak butuh investasi tapi untuk nikah ya kan daripada di tabungan mending diinvestasikan siapa tahu kan dapat cuan ya lebih enak. Nah itu nanti kita diskusikan setelah akunnya jadi ya kita diskusikan dan kita carikan instrumen investasi apa yang tepat buat teman-teman karena di Mirae Asset semua produk pasar modal kita ada mulai dari saham obligasi hingga reksadana kita sudah ada. Jadi nanti kita akan screening spesial buat teman-teman yang konsultasi gitu. Nanti kita carikan yang terbaik buat teman-teman. Kita akan advice teman-teman sebaik mungkin. Dan jika memang masih ada yang lupa atau misalkan mau ditanyakan masih bingung, kita nanti akan kasih edukasi ke teman-teman. Saya hanya buka sebentar saja. Saya akan kasih kode ke Pak Ridwan. Buka sekarang ya. Kalau saya bilang Oke. 1, 2, 3 close ya Pak Ridwan ya. Nah ini bukti saya cuan ya. Jering, 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 jering ya. Yang disebut dividen 3 digit waktu itu ya adalah saham. Nah ini adalah saham PTBA saya cuan 142 juta. Ini adalah list dividen saya 2023 yang di sebelah kiri ya. Dan ini adalah capital gain. Wah Bu Linda sering cuan. Oke tutup. Bye-bye.